Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Historia Lover. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dengan didukung oleh presentasi Prezi. Jadi dampak yang ditimbulkan dari adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu dari segi bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya maupun bidang pendidikan. Nah, kita langsung saja ke bidang yang pertama, yaitu bidang politik. Kolonialisme dari segi bidang politik yang pertama itu di masa Dendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, sedangkan menurut adat istiadat kedudukan bupati itu adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Jadi di era kolonialisme, penguasa-penguasa pribumi itu menjadi bawahan dari penjajah. Yang kedua adalah Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Nah, misalnya di masa Dendels, Jawa itu dibagi menjadi 9 prefektur, dan di masa Raffles, Pulau Jawa itu dibagi menjadi 16 karesidenan. Yang ketiga, pada awalnya hukum yang digunakan itu adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Yang keempat yaitu Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Nah, untuk dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, perekonomian itu bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Perkebunan di Jawa itu terus berkembang dan maju, tetapi beda dengan di Sumatera yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan proses transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dapat kita lihat di sini ada gambar, yaitu di mana perkebunan tenaga kerja di Pulau Jawa itu memang lebih banyak dibandingkan perkebunan di wilayah Sumatera. Nah, dampak ekonomi yang kedua adalah adanya eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC yang menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Karena VOC juga memang memiliki hak-hak oktroy atau hak istimewa yang sangat merugikan rakyat Indonesia saat itu. Yang ketiga yaitu Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Nah, hal ini berdampak pada munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi darat yang membawa banyak perkembangan di bidang perekonomian. Yang keempat, kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal itu menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah, bangsa Belanda sebagai eksportir dan sebagai perantara, yaitu orang timur asing terutama Tiongkok. Sedangkan bangsa Indonesia itu hanya sebagai pengecer sehingga ekonominya sangat rendah. Nah, dampak ekonomi yang terakhir yaitu pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil itu kalah bersaing dengan pedagang besar karena politik pintu terbuka. Nah, kalian mungkin masih ingat bahwa kebijakan politik pintu terbuka itu adalah kebijakan baru setelah tanam paksa yang dilakukan kolonial liberal di Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke dampak kolonialisme dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu era kolonialisme itu melahirkan suatu pembentukan status sosial yang baru karena bangsa penjajah telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Di lapisan masyarakat di masa itu adalah di mana bangsa Eropa itu menduduki kelas yang tertinggi, khususnya bangsa Belanda. Yang kedua yaitu bangsa timur asing yang terdiri dari Cina, Arab ya. Sedangkan yang paling rendah yaitu Bumi Putra yang merupakan penduduk asli Indonesia. Nah, dapat kita lihat di gambar, berdasarkan lapisan masyarakat memang bangsa Eropa memiliki lapisan sosial yang paling tertinggi. Mereka adalah golongan kulit putih dibandingkan rakyat Indonesia yang menduduki lapisan yang paling rendah.
Dampak sosial yang kedua yaitu terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Seperti yang kita lihat itu ada program-program penindasan yang dilakukan oleh penjajah seperti kerja rodi, tanam paksa, dan sewa tanah yang tujuannya memang hanya untuk memperkaya Belanda. Dampak sosial yang ketiga yaitu wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung ini menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan di masa penjajahan. Nah, khusus dampaknya di bidang budaya, yang pertama, merosotnya pengaruh dan peran politik penguasa pribumi menyebabkan mereka mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Misalnya seperti membuat karya-karya sastra atau seni musik lainnya. Kemudian, melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi sebagai akibat dari penyederhanaan upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan. Nah, yang ketiga, budaya barat berkembang secara meluas bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya saja kebiasaan minum minuman keras yang merupakan berasal dari budaya barat. Berikutnya adalah dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Jadi di masa penjajahan memang tidak semua masyarakat itu mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang memang merasakan berhak untuk memperoleh pendidikan seperti kalangan keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lainnya. Khususnya juga bangsa kulit putih yang mendapatkan pendidikan secara istimewa. Yang pertama dampaknya yaitu dengan adanya pendidikan juga memang melahirkan golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Tentunya ini juga tidak lepas dari kepentingan Belanda yang pada saat itu membutuhkan tenaga kerja untuk sebagai pegawai buruh, sebagai pegawai pabrik, sebagai pegawai yang memang dibutuhkan tenaga yang bisa membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan itu karena guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta maupun pemerintahan. Banyak sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang kemudian nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Nah, golongan elit inilah yang kemudian membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, demikianlah penjelasan tentang apa saja dampak dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tersebut, cobalah kalian tarik kesimpulan dari materi itu, lalu tulislah di kolom komentar ya. Sekian dari saya dan semoga video ini bermanfaat untuk menambah ilmu sejarah kalian tentang era kolonialisme di Indonesia, sehingga kita bisa mengambil manfaat agar jangan sampai era kolonialisme ini terulang lagi terhadap bangsa kita. Jangan lupa klik tombol like and subscribe video ini. And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.